ini, kali ini saya akan memberikan informasi terkait perkokoh strategi perbankan syariah di masa new normal. Perlambatan ekonomi global dan nasional imbas COVID-19 tentu memberikan tantangan pada ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Kondisi ini pun mengharuskan mereka mencari inovasi baru agar bisa bertahan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Teguh Supangkat mengatakan, di masa pandemi COVID-19 ini, perbankan dituntut untuk selalu inovatif, terutama dalam mengatasi risiko keuangan yang terjadi. Sebab, kondisi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan kian cepat berubah di masa ini. Apalagi, kata dia, pasca kebijakan stimulus dan relaksasi, tiap bank konvensional dan bank syariah mengalami perubahan kualitas kredit, sehingga mereka perlu melakukan penambahan biaya cadangan dalam layanan perbankan untuk memenuhi perubahan perilaku baru masyarakat. Diketahui, berdasarkan prediksi IMF, perekonomian global sendiri akan terkontraksi 3% YoY, sedangkan untuk Indonesia PDB diprediksi hanya akan tumbuh 0,5%. Sementara itu, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD memperkirakan tekanan ekonomi Indonesia akan lebih besar apabila gelombang kedua COVID-19 bahkan bisa menyentuh double hit min 3,9%. Hal ini tentu menjadi perhatian para pegiat ekosistem syariah, sebab porsi pangsa pasar keuangan syariah sendiri di Indonesia berdasarkan data OJK hanya mencapai 9,0% dibanding konvensional yang memiliki kapital market 91,6%, sehingga inklusi syariah harus kembali ditingkatkan terlebih di masa new normal ini. Lantas, bagaimana strategi bank syariah menghadapi realita tersebut? Menilik hal itu, PT Bank Maybank Indonesia tetap akan mengandalkan strategi syariah first untuk mendorong pengembangan perbankan syariah ke depan. Hal ini juga sudah dilakukan sejak 2014 silam, yang telah menyumbang pertumbuhan secara signifikan bagi market share Maybank Syariah. Tercatat pada kuartal 1 per 2020, Maybank Syariah berkontribusi sebesar 22,1% dari total funding Maybank dan 22,4% dari total financing Maybank. Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria, berharap kontribusi ini bisa terus meningkatkan dan perbankan syariah bisa tetap menjadi pilihan masyarakat luas, seperti perbankan konvensional lainnya. Menurut dia, upaya untuk mendorong pengembangan perbankan syariah itu juga sejalan dengan peta pengembangan pangsa pasar syariah dari 8% pada 2019 menuju 20% pada rentang 2023 sampai 2024. Untuk mencapai target tersebut, kata dia, harus banyak kolaborasi dengan berbagai pihak lainnya. Sebagai informasi, strategi Syariah First Bank dengan implementasi leverage, model ini memiliki akses pada sumber daya Maybank, sehingga membuat kinerja unit tumbuh signifikan. Tercatat pada 2019, pertumbuhan total aset unit usaha syariah PT Bank Maybank Indonesia sebesar 8,1% menjadi 32,6 triliun pada 2019. Perbankan syariah ini memberi kontribusi 19,3% terhadap total aset konsolidasi bank. Jumlah ini meningkat menjadi 21,1% jika dihitung pada total aset bank saja. Adapun total simpanan nasabah UUS naik 9,4% menjadi 25,5 triliun dari 23,3 triliun. Perseroan juga mencatat kualitas aset UUS terus membaik. Tahun lalu, non-performing finance atau NPF gross perusahaan ditekan menjadi 2,0% dari sebelumnya 2,8%. Sementara itu, perusahaan juga berhasil meningkatkan pendapatan operasional bruto sebesar 3,7% secara tahunan menjadi 10,8 triliun. Sedangkan pendapatan operasional sebelum provisi naik 0,3% YoY menjadi 4,4 triliun. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya, Reni Aryani, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.